Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas fenomena yang terjadi di grup-grup Honda atau grup otomotif umum yang ada di Facebook. Ya, akun Facebook penulis yang ori masih ke blog, nggak bisa ke recover, tapi ya semoga-moga kapan-kapan bisa kali. Sementara itu pakai akun sementara penulis menemukan hal-hal yang mengerikan. Apa itu? Serangan dari para buzzer. Jadi ada beda ekstrim gitu ya antara grup kecil dengan grup besar. Jadi di grup-grup besar, terutama yang menyangkut soal motor Honda, itu banyak sekali postingan-postingan yang bernada sangat positif pada rangka ESAF. Kalau grupnya grup umum, bernada sangat negatif terhadap kompetitor. Bahasanya juga macam-macam ya, sedemikian rupa sehingga orang itu sulit membedakan antara mana yang konsumen asli, mana yang pabrikan. Jadi ngomongnya nggak selalu pro pabrikan keras gitu ya, yang lunak pun ya ada. Kalau dari grup-grup kecil kita jumpai misalnya, duh gimana ya, takut ini gitu ya, mau jual motor juga sekarang pasarnya hancur, nggak ada yang mau beli, mau dipakai terus khawatir, rencana mau periksa ini entah kalau keropos ngelasnya di mana. Yang jelas konsumennya sendiri menghindari beli rangka, karena beli rangka urusannya panjang. Enggak cuma dari bongkar semua ya, tapi juga karena harus ganti BPKB dan seterusnya. Di Honda juga biayanya nggak bisa terbilang murah. Minim dari jasa dan beli rangka mulai piro 1650 sampai 1850. Sementara itu kalau ngecat atau ngelas, biayanya bongkarnya juga nggak banyak-banyak, kadang nggak sampai full ya. Kalau full pun ada yang habis 300.000. Terus ongkos mengecat ada yang bilang 400.000. Itu mestinya termasuk luar dalam ya. Entah apakah dibersihkan dulu karatnya, mestinya ya harusnya dibersihkan dulu, entah diamplas atau ya pakai cairan. Tapi yang jelas di grup-grup kecil itu khawatir gitu ya, prihatin
terus menghujat Honda, terus kecewa lah dengan sikap Honda. Nah, kalau di grup-grup besar, penulis kaget loh ya, karena postingan-postingan kok positif ya. Nggak apa-apa lah, rangka patah gampang daripada motor boros gitu ya. Aneh ya, motor boros disamakan dengan rangka risiko patah. Awalnya penulis menyangka bahwa yang komentar itu orang beneran ya. Awalnya penulis menyangka itu konsumen beneran. Tapi kemudian ada beberapa info-info aneh. Penulis termasuk yang apa ya? Kalau menganggap sikap konsumen itu termasuk yang cukup bebas ya. Penulis nggak ngomong kalau konsumen Honda itu langsung semuanya berpaling ke Yamaha, ke Suzuki gitu ya. Penulis juga sebut sebenarnya konsumen motor Honda itu termasuk toleran. Nggak ganti rangka nggak apa-apa, yang penting dapat perhatian, dicatkan lah, dilas gitu, dan tentunya gratis ya. Kalau bayar itu ya bukan salah konsumen, itu bukan salahnya yang memakai motornya, itu salahnya dari pabrikan, dari pemakaian normal ya, dipakai ya dimanapun lah, gak oleh dua motor di pinggir kali, pinggir laut, bahkan yang nggak di laut pun kena ya. Nggak boleh lewat motor di jalan becek, katanya kan sudah ada spakbor gitu ya. Nah, penulis anggap konsumen itu sebenarnya toleran. Yang bikin konsumen marah itu apa sih sebenarnya? Kan gara-gara sikap dari petinggi Hondanya yang menolak mengakui keberadaan kasus karat ini, terus nggak ngasih gratisan kompensasi ya, terus membatasi pada sudah di luar masa garansi. Karena harapannya konsumen nggak gitu. Ini soal rangka, soal keselamatan, kok masih ngitung-ngitung garansi, kok masih hitung-hitungan rupiah ya. Apalagi kemudian ketika Honda kan melakukan himbauan, melakukan pengecekan layanan pengecekan rangka, saya bayar, dan kalau ada tindakan lebih lanjut juga nggak ada penjelasan ya, apa konsumen yang bayari atau sana yang gratiskan, tapi ya kayaknya dari konsumen yang beban semuanya ya. Seperti contohnya penulis kemarin bahas soal garansi lah, motor jelas-jelas masih dalam waktu garansi, motor ya mestinya dipakai normal, ada oblak bearingnya, itu dibebankan ke konsumen biayanya. Padahal kan kalau oblak gitu harus dari pabrikannya kan, karena ya pemakaian normal, namanya garansi. Nah, postingan-postingan itu nggak ada ya kekecewaan itu, tapi ada beberapa poin-poin yang biasanya merupakan nilai tambah untuk motor Honda yang biasanya ya, karena nggak seluruhnya bener. Seperti misalnya, yang penting motornya irit. Itu wes rada aneh ya. Memang bener ya, Honda itu irit, tapi iritnya ya nggak terlalu wow gitu ya. Karena kalau kita lihat hasil uji ECE juga sebenarnya nggak beda jauh ya antara Yamaha dan Honda. Kalau motornya sama-sama baru ya irit juga ya.
terus mengharapkan motor keras 150 cc untuk irit itu ya wes nggak pada tempatnya lah. Walau memang beneran misalnya Vario itu lebih irit, terus PCE itu lebih irit, tapi ya sebenarnya bukan irit itu yang dicari konsumen, karena bikin motor irit pun bisa lah, seperti contohnya yang sekarang penulis lakukan pakai silek ya. Cuma sekarang penulis tadi get-getan ya 38 km per liter. Angka ini rasanya termasuk wajar untuk ya mereka-mereka yang biasa macet-macetan atau yang biasa get-getan ya. Normal angkanya itu, termasuk irit malah ya. Karena ya penulis pernah lihat ada yang pemilik PCX 160, Vario 160 angkanya lebih rendah dari yang penulis dapatkan sekarang. Ini angka real, angka nggak di reset terus pakai terus seterusnya. Lihat sendiri penulis tadi itu banter-banteran kan. Nah, dari kata-kata itu penulis merasa aneh. Loh, kok ada kata-kata kayak gini ya? Yang penting kan gitu. Oh, apa maksudnya? Padahal itu mau ngomongnya apa di Vario ya. Gak ngomong, oh yang penting motornya banter, yang penting modalnya api gitu ya. Bukan gitu. Karena kalau konsumen asli es papaan ora rangka saya suka modelnya, kalau gitu penulis masih terima. Tapi kalau biarkanlah rangkanya kayak gitu, yang penting motornya irit, nah itu aneh ya. Karena orang suka modif-modif itu biasanya suka upgrade power, upgrade tenaga, bukan bikin motornya lebih irit. Jarang konsumen asli itu ngomong soal irit, aneh gitu. Terus ada omongan lagi, spare part gampang, spare part murah. Ini juga aneh ya. Itu ngomong dasarnya opo sih? Kalau spare part murah, spare part apa gitu ya? Sebenarnya seberapa sering sih motor itu ganti spare part? Kalau sampai dia ngomong harganya piston, harganya silinder, itu malah mencurigakan. Saya tahu lah, memiliki motor kok jadi bahas harganya piston, harganya silinder. Emang mau berkala berapa kali seumur hidup sih ganti part seperti itu? Kayaknya contohnya penulis lah. Walau ini motor review di Lusen ya, karena penulis sendiri sering coba-coba oli, menghindari pakai meseran dan lain-lain, sehingga ganti oli kadang per 200 km, kadang malah 40 km. Kalau pakai meseran dan minyak goreng ya 2000 km-an lah ya. Tapi ya kita enggak penulis ya fokus uji oli dulu kan. Tapi ini mesin belum pernah dibongkar sama sekali. Penulis nggak merasa perlu ganti piston, silinder, bearing dan seterusnya. Harga part murah itu sesuatu yang nggak relevan. Part-part yang perlu diganti di motor penulis ini apa sih? Kampas rem malah penulis pakai merek Federal ya. Harga lebih murah, oke. Gak ono apa jenenge, nggak ada kebutuhan untuk mengeluhkan harga partnya mahal di motor ini. Arep ganti part opo? Fan beltnya penulis ganti terakhir di 32.000 kalau nggak salah ya. Nggak butuh sering-sering amat. Nggak ada gunanya mengeluh spare part mahal. Busi, wah malah lebih murah businya. Padahal penulis pakai platinum ya. Harganya piro? Mek 35.000, mungkin sekarang 40 atau 45.000. Busi ini Vario 160 piro? Seingat penulis di atasnya 200.
atau 180 berapa gitu ya. Saya larangan busine Vario 160, larangan busine PCX 160. Murah mana? Ngomong kok gak masuk akal gitu ya. Padahal yang penulis tahu kalau di sharingan grup-grup itu ngeluh kok harganya part-partnya motor Honda itu. Honda Vario 160, PCX 160. Kampas rem wis piro regane? Kan di atas 100 toh ya. 130 atau berapa gitu wis mbuh lali. Itu pun cuma satu ya, ngarep tok. Dan itu pun juga nggak pakem. Rem gak pakem regane larang. Aneh. Murah mana gitu loh. Terus ngomong harga jual mahal. Wah, ini makin aneh lagi. Karena sekarang harga motor ya, bahkan dari pasar motor bekas pun mengakui bahwa motor Honda sekarang mahal, gak murah lagi. Terus apa maneh sing biasane sales PC Honda itu? Bengkel banyak. Bengkelnya banyak, itu tak akui. Tapi antriannya tetap dowo. Sama saja lah. Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Apalagi kalau sampai ngomong biaya servisnya murah. Wah, jaluk dijejak. Ada penulis sudah pernah punya motor Honda, sudah pernah merasakan servis wajib. Ya, bukan penulis sendiri sih, istri yang berangkat. Ya mungkin karena istri yang berangkat itu tagihan servisnya membengkak karuan. Kalau ada yang ngomong servisnya Honda murah, tak jejak temenan. Karena apa? Servisnya Yamaha ini jauh lebih murah, 80.000 beres. Suzuki juga ya sekitar 90.000 atau piro. Itu pun karena ada ganti part apa. Honda berapa? Nggak pernah kurang dari 200. Motor cuma 100 cc aja pakai carbon clean harganya 100.000 gitu. Ngaco tenan dealer. Apa mana ya? Tadi itu penulis nemu banyak kok, sekarang lupa wis peleng gak eling blas. Yang jelas hati-hati ya, hati-hati. Yang aliran keras pun banyak ya. Yang ngomong kalau motor Yamaha itu masalah gini. Padahal yang sebenarnya mengalami itu enggak seberapa banyak dibanding misalnya ya yang kulannya rembes, yang bodinya melewat atau meletak atau mereset merusut gitu ya. PCX 190, ADW 160 pun ada yang rangkanya sudah karatan, umur pemakaian 6 bulan, umur pemakaian 1,5 tahun. Jelas bukan silikat tapi karat, terutama yang di bagian kena kabel gitu ya. Catnya kekikis oleh kabel saking tipisnya cat ya. Terus apa maneh masalah triple clamp patah ya, di Honda juga ada lah. Motor lagi Famperoli, Famperoli itu disebut-sebut. Padahal ya di motor Honda pun ada Famperoli. Dipikir cuma Yamaha tok ta Famperoli. Mau nggak Famperoli gimana? Lawang oline super encer. Daerah kayak gini suruh pakai oli 10W30. Apalagi kualitas di bawah standar olinya. Bahan oli ini kalau dipanggang cepet ireng, dipakai ngebut sendiri sudah jadi sangat encer. Oli kualitas rendah, motornya digawe kencang-kencang. Nggak heran kalau ada bro yang ngomong ngoblak beringnya di pemakaian yang baru 8.000 km.
Padahal garansi mesinnya 3000 km. Mau nggak rusak gimana, lah olinya nggak layak pakai. Kalau olinya layak pakai nggak bakal butuh dah tuh ganti part, ganti bearing, nggak bakal butuh itu. Jadi hati-hati banget lah ya. Banyak yang posting aliran keras, nyindir merek Yamaha. Ya sekarang di postingannya itu mayoritas itu adalah menyerang merek sebelah, entah Suzuki, entah Yamaha. Kalau Kawasaki enggak, karena enggak punya produk motor matic. Omongannya ya mulai dari yang level ekstrim sekali sampai yang halus, sampai nggak ketahuan kalau itu pembohong ya. Tapi kadang tetap indikasi dia itu pembohong dari ya ciri-ciri yang apa, sales pitch yang biasa untuk Honda, motor irit, spare part murah, harga jual mahal, apa maneh, perawatan mudah, bengkelnya banyak, bengkelnya jago-jago. Padahal jelas kenyataannya enggak jago ya mekanik bengkel itu. Ada garansi yang jelas sebuah kebohongan juga, karena banyak bohongnya lah. Garansi itu kalau ada garansi yang bro itu nggak bakal ditagih biaya lahir apa ganti bell bearing ya. Pemaneh bolah, pokoknya hati-hati ya, hati-hati banget. Sekarang ini banyak usaha mendownplay kan, membuat kasus ESAF itu jadi seakan-akan remeh. Jelas salah satu usaha dari pabrikan untuk menghindari recall. Kalau sampean pecinta merek Honda beneran, jangan biarkan AHM itu merusak citra motor Honda. Jadi pastikan rangka berikutnya oke. Wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.